Selamat malam Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi tentang manajemen persediaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Catherine Polina Rambulodongo, yang kedua Cornelia Imelda Mimijuma, yang ketiga Krishna Betesda Adu, yang keempat Christina Hibur. Manajemen persediaan. Persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Persediaan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama bahan baku, yang kedua barang dalam proses, yang ketiga barang jadi. Menetapkan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Contohnya, jika persediaan terlalu kecil, dapat menyebabkan hilangnya kesempatan untuk menjual atau memperoleh laba. Sedangkan jika persediaan terlalu besar, akan menyebabkan adanya biaya yang besar, sehingga memperkecil laba dan memperbesar risiko. Keuntungan meningkatkan persediaan bagi perusahaan, yakni dapat mempengaruhi ekonomi produksi, mempengaruhi pembelian, dan dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Kerugian adanya persediaan, yakni adanya biaya penyimpanan, adanya biaya pemindahan, dan pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Fokus pengelola persediaan berkaitan dengan berapa banyak yang harus dipesan dalam waktu tertentu, berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan, dan kapan sebaiknya persediaan dipesan. Tujuan pengelolaan persediaan yakni menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum. Biaya persediaan berkaitan dengan biaya penyimpanan persediaan, biaya pengadaan persediaan, dan biaya akibat kekurangan persediaan. 2. Total biaya penyimpanan TCC sama dengan C kali P kali A. 3. Persediaan rata-rata A sama dengan Q per 2 sama dengan S per N per 2. Keterangan Q sama dengan kuantitas pesanan, E sama dengan penjualan tahunan, N sama dengan frekuensi pemesanan, C sama dengan biaya penyimpanan, P sama dengan harga beli per unit. Termasuk biaya penyimpanan, carrying cost 1. Sewa gudang, 2. Biaya pemeliharaan barang di dalam gudang, 3. Biaya modal yang tertanam dalam inventory, 4. Pajak, 5. Asuransi. Besarnya carrying cost dapat diperhitungkan dengan dua cara. Yang pertama, berdasarkan presentasi tertentu dari nilai-nilai inventory rata-rata. 2. Berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan atau dari jumlah rata-rata. Biaya pemesanan atau ordering cost. Yang pertama bersifat varsibel terhadap frekuensi pesanan. Yang kedua total biaya pemesanan TOC sama dengan F kali S per Q. Keterangan Q sama dengan kuantitas pesanan, E sama dengan penjualan tahunan, F sama dengan biaya tetap. Termasuk biaya pemesanan ordering cost. Pertama, biaya selama proses pesanan. 2. Biaya pengiriman permintaan. 3. Biaya penerimaan barang. 4. Biaya penempatan barang ke dalam gudang. 5. Biaya processing pembayaran kepada supplier. Total biaya persediaan. Pertama, TIC sama dengan TCC tambah TOC atau TIC sama dengan C kali P kali Q per 2 tambah F kali S per Q. Kuantitas pemesanan yang optimal. Pertama, dalam penentuan persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pemesanan yang ekonomis. Economic Ordering Quantity Model atau EOQ. Yang kedua, EOQ adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Ketiga, model EOQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Dua dasar keputusan dalam model EOQ. Pertama, berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali, replenishment cycle. Kedua, kapan perlu dilakukan pembelian kembali, reorder point.
Model EOKI. EOKI sama dengan akar dari 2 kali F kali S per C kali P. Keterangan P sama dengan harga beli per unit, E sama dengan penjualan tahunan, F sama dengan biaya tetap, C sama dengan biaya penyimpanan. Asumsi model EOKI. Yang pertama, jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk penggunaan selama 1 tahun atau 1 periode. Yang kedua, penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Yang ketiga, pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas safety stock. Yang keempat, harga konstan selama periode tersebut. Pemesanan ulang level point. Yang pertama, titik di mana pemesanan harus dilakukan lagi untuk mengisi persediaan. Yang kedua, titik pemesanan ulang sama dengan waktu tunggu kali tingkat penggunaan. Persediaan pengaman safety stock. Yang pertama, persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau kelembatan produksi pengiriman. Maka, persediaan awal sama dengan EOKI tambah safety stock. Persediaan rata-rata sama dengan EOKI per 2 tambah safety stock. Menentukan besarannya safety stock. Yang pertama, faktor pengalaman. Yang kedua, faktor dugaan. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, keterlambatan. Contoh, penggunaan per hari 15 kg, keterlambatan pengiriman 10 hari, maka besarnya safety stock sama dengan 10 kali 15 kg sama dengan 150 kg. Contoh kasus pertama, perusahaan A penjualan 2,6 juta kilogram terigu, biaya pemesanan $5.000, biaya penyimpanan 2% dari harga beli dan harga beli $5 per kilogram. Yang kedua, persediaan pengaman 50.000 kilogram dan waktu pengiriman 2 minggu dan setiap pemesanan terigu harus dengan kelipatan 2.000 kg. Besarnya EOKI. EOKI sama dengan akar dari 2 kali F kali S per C kali P sama dengan akar dari 2 kali 5.000 kali 2.600.000 per 0,02 kali 5 sama dengan 509.902 kg sama dengan 510.000. Pemesanan ulang. Penggunaan per minggu sama dengan 2.600.000 per 52 sama dengan 50.000 kg. Titik pemesanan ulang. Waktu pengiriman tambah safety stock sama dengan 2 minggu kali 50.000 tambah 50.000 sama dengan 100.000 tambah 50.000 sama dengan 150.000 kg. Pemesanan dalam 1 tahun. Pemesanan dalam 1 tahun sama dengan 2.600.000 per 510.000 sama dengan 598 kali atau 72 hari sama dengan 10 minggu. Tingkat pemakaian per hari sama dengan 2.600.000 per 365 sama dengan 7.123.287 kg atau 7.124 kg.
C kali P kali A atau TCC sama dengan C kali P kali Q per 2. TCC sama dengan 0,02 kali 5 dolar kali 510.000 per 2 sama dengan 0 kali 2.055.000 sama dengan 25.500 dolar. Biaya pemesanan sama dengan TOC sama dengan F dikali S per Q. TOC sama dengan 5.000 dolar dikali 2.600.000 dibagi 510.000. Dapatlah nilai dari TOC sama dengan 25.490,20 dolar. Biaya safety stock sama dengan C dikali P dikali safety stock sama dengan 0,02 dikali 5 dolar dikali 50.000. Dapatlah biaya safety stock sama dengan 5.000 dolar. Total biaya persediaan sama dengan biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan ditambah biaya safety stock sama dengan 25.500 dolar ditambah 25.490,20 dolar ditambah 5.000 dolar sama dengan 55.990,20 dolar. Kemudian kita dapat membuat grafik dari EOQ tersebut. Kita dapat melihat grafik di dalam layar ini. Lanjutan contoh kasus. Jika perusahaan A membeli terigu sebanyak 650.000 kg, maka biaya pengiriman ditanggung oleh perusahaan pengolahan gandum sebesar 3.500 dolar. Apakah penawaran ini menguntungkan atau tidak? Biaya pemesanan sama dengan 5.000 dolar dikurangi 3.500 dolar sama dengan 1.500 dolar. Kemudian kita mencari TCC sama dengan 0,02 dikali 5 dolar dikali 650.000 dibagi 2. Dapatlah 32.500 dolar. TOC sama dengan 1.500 dolar dikali 2.600 dibagi 510.000. Dapatlah nilai TOC sama dengan 7.647 dolar. TIC sama dengan 32.500 dolar ditambah 7.647 dolar ditambah 5.000 dolar sama dengan 45.147 dolar.
Yang berikut analisis. Jika pesanan sejumlah 510.000 kg, biaya persediaan sama dengan 55.990,20 dolar. Jika 650.000 kg, maka biaya persediaan 45.147 dolar. Yang kedua, penawaran dari perusahaan pengolahan gandum perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, pemesanan dalam 1 tahun sama dengan 2.600.000 dibagi 650.000 sama dengan 4 kali atau 13 Sistem minggu. Pengendalian persediaan. Yang pertama, metode garis merah atau red line method. Yang kedua, metode dua peti atau two bin method. Yang ketiga, sistem pengendalian persediaan dengan komputer. Yang keempat, sistem ABC. Sekian presentasi tentang materi manajemen persediaan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.